Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Informatika 23C akan mempresentasikan proyek mata kuliah pembelajaran mesin mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector machine atau SPM dengan menggunakan dataset UCI Heart Disease yang diproses menggunakan Python di Google Colab. Untuk anggota tim, saya sendiri Alia Luciana Ajari dan teman saya Randy Suwandi Saputra dan Tarik Ardiansyah. Kami bertiga mengerjakan proyek ini bersama sebagai tugas kelompok. Presentasi kami terbagi menjadi 8 bagian, dimulai dari pengenalan dataset, tujuan proyek, eksplorasi data atau EDA, pre-processing, pemodelan SPM, hasil dan evaluasi, prediksi pasien baru, dan yang terakhir kesimpulan. Kami akan membahasnya secara runtun satu persatu. Pada pengenalan dataset yang kami gunakan adalah hard disk UCI Cleveland yang bersumber dari Kaggle yang diunggah oleh pengguna Chalmers. Dataset ini berisi 303 data pasien dengan 13 fitur input klinis dan satu kolom target bernama condition. Untuk nilai 0 berarti pasien tidak sakit jantung, dan untuk nilai 1 berarti pasien terindikasi sakit jantung. Untuk 13 fitur dataset tersebut mencakup usia pasien, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah, kolesterol, gula darah, hasil EKG, detak jantung, angina saat olahraga, depresi segmen ST, kemiringan segmen ST, jumlah pembuluh darah, dan yang terakhir thalassemia. Semua fitur ini menjadi input bagi model SPM kita. Baik, saya Torik Ardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, Alia, yaitu tentang tujuan dari proyek ini. Jadi ini membangun model machine learning untuk memprediksi penyakit jantung. Jadi tujuannya itu ada 4, yang pertama ada analisis. Jadi analisis ini melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap dataset UIC, Heart DC untuk memahami pola dan distribusi data. Kemudian ada pre-processing, yaitu untuk membersihkan data, normalisasi fitur, dan membagi data menjadi set latih. Bisa mencapai atau 80% dan diujinya itu sebesar 20%. Kemudian yang ketiga ada pemodelan SVM, yaitu untuk melatih model support vector machine dengan berbagai kernel dan melakukan tuning hyperparameter. Yang terakhir evaluasi model, yaitu mengukur performa model yaitu menggunakan akurasi, AUC, ROC, precision, recall, F1 score, dan cross validation. Kemudian ada eksplorasi data atau EDA. Jadi pada file deteksi jantung ini kita terdapat total pasiennya itu sebesar 297 dengan fitur inputnya itu 13. Di sini temuan utama EDA-nya itu distribusi target itu cukup seimbang, jadi tidak perlu oversampling. Fitur tal CP alt peak memiliki korelasi tertinggi terhadap kondisi. Terus fitur stress BPS dan COL memiliki korelasi rendah terhadap target. Kemudian tidak ada missing value pada dataset yang sudah diperbaiki. Sebagian besar pasien adalah pria, itu 60% dengan rata-rata usianya itu sebesar rata-rata usianya 54%. Jadi untuk yang tidak punya penyakit jantung itu sebesar 53,9%,
dan yang memiliki riwayat penyakit jantung itu sebesar 46,1%. Kemudian ada pre-processing data. Jadi di sini terdapat ada 4 bagian, yaitu yang pertama check missing value. Jadi dataset yang sudah bersih itu tidak ditemukan nilai kosong atau nol missing value, itu siap digunakan. Kemudian yang kedua ada pisah fitur dan target. X-nya itu sama dengan 13 fitur input, dengan Y sama dengan kolom condition. X shapes-nya itu 303 dan 13. Y-nya itu shape 303. Kemudian yang ketiga ada train test split 80% dan 20%. X-train-nya itu mencapai 237 sampai dengan kolomnya itu 13, dan X-test-nya itu mencapai 60% dan 13. Kemudian Startify sama dengan Y-nya itu distribusi tetap proporsional. Kemudian yang terakhir normalization standard scalar, yaitu min-nya itu sama dengan 0 dengan STD-nya juga 1. Jadi pada fit transform, yaitu pada train, transform pada test, itu mencegah data leakage. Kemudian ada pemodelan SVM. Jadi SVM itu mencari hyperplane yang terbaik untuk memisahkan dua kelas dengan margin terlebar. Kernel trick itu digunakan untuk data yang tidak linear. Kita membahas kernel yang linear dulu. Jadi hyperplane itu lurus, cepat, cocok untuk data linear. Kemudian yang kedua ada kernel polinomial, yaitu kurva polinomial fleksibel untuk data non-linear. Yang terakhir ada kernel RBF, itu radius basis function, paling umum dan powerful untuk data kompleks. Baik, selanjutnya di sini saya Reni Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan evaluasi model. Ini adalah hasil evaluasi model SVM terbaik dengan Grid Search CV model mencapai akurasi 87% pada data uji dengan outs ROC-nya 0,93. Nilai yang sangat baik, artinya model sangat mampu membedakan pasien sakit dan tidak sakit. Cross validation dengan 10 vote menghasilkan rata-rata 83%, menunjukkan model konsisten dan tidak overfitting. Dari conversion matrix, 32 pasien tidak sakit diprediksi benar TN. 0 pasien tidak sakit adalah diprediksi sakit FP. Dengan 8 pasien sakit salah diprediksi tidak sakit atau FN. Dan 0 pasien sakit diprediksi benar TP atau TP. Artinya, model sangat baik menghindari false positif meskipun masih ada 8 kasus false negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks medis F1 score keseluruhan sekitar 0,86. Selanjutnya ada prediksi pasien baru. Di sini sebagai demonstrasi nyata, kami menguji model pada 3 pasien baru dengan data klinis berbeda. Pasien 1 pria dengan usia 63 tahun dengan tipe nyeri dada. Tipe 3 model memprediksi tidak sakit jantung dengan probabilitas sakit 48% dan sakit 53%, tipis sehingga resikonya dikategorikan sedang. Pada pasien 2, wanita dengan usia 45 tahun dengan tipe nyeri dada tipe 2, model memprediksi tidak sakit jantung dengan probabilitas tidak sakit 55% dan sakit 45%, risikonya sedang. Yang ketiga ada pasien 3 dengan
pria usia 55 tahun dengan tipe nyeri dada, tipe 0 atau asimptomatik. Model memprediksi sakit jantung dengan probabilitas sakit 76%, risikonya tinggi. Probabilitas ini dihasilkan dari fungsi predik underscore proba tutup kurung pada model SVM, sehingga kita tidak hanya mendapatkan label tapi juga tingkat kepercayaan prediksi. Kesimpulannya, sebagai penutup, ada 5 poin. Yang pertama, dataset UC heart disease, ada 303 pasien, 3 AFLAS fitur, berhasil dianalisis, distribusi target cukup seimbang, dan tidak ada missing values. Preprocessing mencakup normalisasi, standar error, dan split 80-20 dengan stratify untuk menjaga proporsi kelas. Model SVM dengan kernel RBF dan grid source CV menghasilkan akurasi terbaik dengan performa konsisten di cross validation 10-fold. Fitur TAL, CP, dan OPIC terbukti paling berpengaruh dalam prediksi penyakit jantung berdasarkan analisis korelasi SVM. Terbukti efektif untuk klasifikasi media biner, mampu memprediksi kondisi pasien baru dengan tingkat kepercayaan yang terukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang ada di Colab. Di sini pada sel pertama kita lakukan install terlebih dahulu dan import semua library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Kalau outputnya sudah menampilkan library berhasil diimport, berarti semuanya sudah siap. Yang kedua ada upload dataset. Pada sel kedua ini, dataset heart silverline upload.csv yang di-download langsung dimasukkan ke Google Colab dari komputer menggunakan file upload. Yang ketiga, pada sel 3 ini kita melakukan eksplorasi data awal. Dataset yang memiliki 303 baris dan 14 kolom tersebut, yang terpenting hasil check missing values-nya menunjukkan tidak ada nilai kosong. Dataset bersih dan langsung siap diproses. Yang keempat ada visualisasi distribusi target. Di sini menampilkan distribusi kelas, hasilnya 53%, 53,9% tidak sakit, dan 46,1% sakit jantung. Distribusinya seimbang sehingga kita tidak perlu oversampling. Yang kelima ada heatmap korelasi antar fitur. Di sini analisis korelasi dari bar chart. Di sini dari bar chart terlihat fitur TAL, CP, dan OPIC memiliki korelasi tertinggi terhadap target. Artinya ketiga fitur ini paling berpengaruh dalam prediksi. Yang keenam di sini ada preprocessing. Pada preprocessing ini fitur dipisah dari target. Data dibagi 80/20 menggunakan stratify, menghasilkan X train 237,113 dan X test sini dan X test 60,13. Kemudian dinormalisasi dengan standar scalar agar semua fitur berskala seragam. Di sini yang ketujuh ada training model SVM. Ikut kodenya. Nah, di sini kita melatih model SVM pertama sebagai baseline, kernel RBF, C-nya sama dengan 1.0, gamanya scale. Ini menjadi patokan performa awal sebelum kita melakukan tuning. Sini. Yang kedelapan ada grid source CV atau hypermeter tuning. Di sini grid source CV menguji 32 kombinasi parameter dikali 5 volt, total 160 kali training. Dari heatmap dan bar chart kita bisa melihat kombinasi
parameter mana yang menghasilkan akurasi terbaik di sini. Nah, berikut outputnya. Pada sel 9 di sini evaluasi model terbaik. Pada sel 9 ini akurasi 86,67%. Di sini outs-nya 0,93 dan CP-nya 10 volt. Rata-rata 83%. Conversion metric di sini menunjukkan TN-nya 32, FP-nya 0, FN-nya 8 dan TP-nya 20. Model yang baik menghindari false positif. Pada sel ke-10 ini kita memprediksi pasien baru. Hasilnya sini pasien pertama pria 63 tahun tidak sakit, resikonya sedang. Pasien kedua wanita 45 tahun tidak sakit, resiko sedang. Dan pasien ketiga adalah pria 55 tahun sakit jantung dengan probabilitas 76% risiko tinggi. Model siap digunakan untuk prediksi data klinis nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.